ibadah online sekolah minggu. Benar, Kak. Tetap semangat ya, Kak Eti. Semangat. Iya, meskipun ibadah secara online, kita harus tetap semangat. Benar. Tentu saja ya, Kak Eti, adik-adik di rumah sudah mempersiapkan dirinya untuk ibadah. Benar, Kak. Harus apa tuh, Kak Eti? Harus mandi dong, Kak. Iya. Ya, masa nggak bangun bau-bau syuting ya, kayak lihat video ya, Kak ya. Benar. Apa Baru biasa bangun mau ibadah, nggak boleh, kita harus iya. mandi dulu Benar, yang benar. bersih, pakai baju yang bersih. Kita siapkan Alkitabnya, kita duduk manis, kita beribadah bersama-sama. Oke, Kak. Baiklah adik-adik di rumah, ya untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita mau memuji Tuhan dulu ya. Untuk mengawali ibadah kita pagi ini, kita akan memuji Tuhan. Nih ada teman kita yang mengajak kita memuji Tuhan. Itu ada teman kita siapa, Kak Eti? Janeta, Iya. dengan lagunya Yesus itulah satu-satunya, Kak. Oke, Janeta, mari kita memuji Tuhan bersama Janeta. Yesus itulah satu-satunya. Mari teman-teman kita memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu Yesus itulah satu-satunya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-berkat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Saat ini Bapa, kami mau beribadah secara online. Biarlah Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati handphone kami, berkati jaringan kami Bapa. Biarlah kami boleh beribadah tanpa gangguan suatu apapun. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kesempurnaan doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita menerima pertemuan. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan
yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Jadi kita mau memuji Tuhan lagi ya. Iya Kak, kita muji Tuhan lagi bersama teman kita juga, yaitu kita panggilkan teman laki-laki Petra. Ya, Petra Dengan mau lagunya mengajak kita memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Allahku Besar. Silakan Petra. Selamat kawan, kita memuji Tuhan dengan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Adik-adik tadi sudah mendengarkan ya, Allah kita itu besar ya, Nak? Kita memuji Tuhan. Ya. Allah kita tuh besar dan kuat ya. Allah tuh Benar. besar, kuat dan perkasa. Sehingga adik-adik harus berharap kepada siapa Kak? Ya kepada Tuhan. Tuhan. Iya, kepada Tidak ada Tuhan, yang adik-adik. lain ya. Pengharapan yang besar itu hanya ada dari Tuhan ya. Oke adik-adik, saatnya. Kemarin kayaknya udah di itu ya Kak, kasih ayat emas ya Kak ya? Ya, ayat emas, ayat hafalan ya. Iya. Kita ingatkan kembali ya buat adik-adik di rumah. Kita ingat kembali apa ayat hafalan minggu lalu. Yuk, Adik pasti ingat nih ya. Cuma Ya. beberapa kata loh Kak. Iya, sangat pendek. Masa iya enggak ingat? Pasti ingat. Iya, Ya, pasti ingat. anak-anak sekolah minggu luar biasa. Biasa. Oke, kita ingatkan kembali ya Kak Eki ya. Ayat hafalan yang minggu lalu. Ibrani 6 ayat 15a. Bunyinya Kak, yuk sama-sama yuk Kak yuk. Oke. Abraham menanti dengan sabar. Ya, dari ayat hafalan ini kita diajarkan Bapak Abraham sebagai teladan kita yang menanti dengan sabar apa yang dia inginkan. Atau yang Tuhan janjikan ya Iya, Kak ya. betul Dulu sekali. pernah Tuhan janjikan kepada Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham pasti dengan setia dan sabar menanti janji Tuhan. Betul sekali Kak Eki. Baiklah adik-adik, kita sudah mengingat kembali ayat hafalannya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Siap yang terutama nih adik-adik yang nomor 1. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Yang kedua, siapkan Alkitabnya.
Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eti ya. Selamat pagi adik-adik. Kita tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Di rumah tetap menyiapkan Alkitabnya dan tetap duduk yang manis dan juga berpakaian yang rapi ya. Yuk adik-adik, yuk kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Engkau menyertai kami sehingga kami boleh beristirahat semalam dan kami boleh bangun dengan keadaan sehat. Bapa, biarlah firman ini boleh membantu kami untuk selalu bertumbuh dan berani untuk melangkah lebih lagi, berubah sesuai dengan firman-Mu. Berkati setiap kami supaya kami selalu dalam lindungan-Mu di masa-masa pandemi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita ya, dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 17. Nanti disambung lagi, yaitu Yohanes 11 ayat 32 sampai 44. Bacaan kita cukup panjang adik-adik. Kita buka ya, siapin Alkitabnya. Sudah siap adik-adik? Yuk kita baca ya. Kak Eti baca dengan keras, adik-adik bisa baca dalam hati. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ya, kata Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu,
supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, itu ayat 17. Sekarang kita sambung adik-adik di ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masguhlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masguhlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu menengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, bersulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, saat ini Kak Eti mau tanya nih, adik-adik pernah nggak mengalami kesusahan di rumah? Terus adik-adik minta tolong sama siapa kalau kesusahan? Pasti adik-adik kalau di rumah minta tolong sama orang-orang yang ada di rumah, ya kan? Terutama ayah, ibu yang di rumah. Ya, adik-adik percaya sekali sama orang tua. Ketika adik-adik mengalami kesusahan, adik-adik minta tolong kepada orang-orang yang terdekat yang sudah adik-adik percaya. Nah, adik-adik tahu nggak adik-adik? Kalau kita kesusahan, ada Yesus yang paling dekat di hati kita. Dia itu melebihi orang tua kita, adik-adik. Dia sanggup melakukan apa saja. Walaupun adik-adik, pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang kita inginkan pertolongannya. Misalnya kita mau sepeda nih, terus Tuhan langsung klik ada sepeda. Tidak seperti itu. Jadi adik-adik tahu kalau kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan atau meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik buat adik-adik. Nah, untuk waktu yang terbaik itulah Tuhan tidak memberikan secara instan. Dia
Yesus Tuhan itu memberikan yang terbaik. Kalau misalnya nih adik-adik minta, Tuhan aku minta HP yang bagus misalnya gitu ya. Terus padahal adik-adik kan punya HP nih, yang sudah ada HP, cuma tidak sebagus yang teman-teman miliki misalnya begitu ya. Terus tuh adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh minta. Nah, apa adik-adik? Tuhan itu memberikannya harus melalui proses. Jadi kalau adik-adik misalnya di rumah nih, orang tua ngasihnya gini, Bu, aku minta HP, tadi saya udah berdoa sama Tuhan Bapa di surga. Terus orang tua bilang apa? Kamu harus rajin belajar, kamu harus rajin membantu orang tua, begitu ya. Nah, itu merupakan satu harga yang harus kalian bayar, yaitu sesuatu yang baik untuk kalian, untuk membuat adik-adik lebih semangat untuk mendapatkan sesuatu. Adik-adik harus rajin membantu orang tua, mewujudkan semua cita-cita adik-adik. Demikian dengan Tuhan. Pada waktu itu di dalam cerita ini ada Bapak Lazarus dan saudaranya yaitu Maria dan Marta. Ya. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus itu berada di suatu tempat, ada berita bahwa orang yang dikasihi Tuhan itu sakit. Tetapi Tuhan itu apa adik-adik? Oh ya, gitu aja. Dia tidak cepat-cepat ke sana karena ada hal-hal yang mau diwujudkan oleh Tuhan supaya dia apa adik percaya bahwa Tuhan itu sangat dahsyat, Tuhan itu sangat berkuasa, Tuhan itu sangat luar biasa adik-adik. Nah, supaya hal itu terlihat, Tuhan menunda untuk cepat-cepat menyembuhkan Lazarus. Benar, ketika Tuhan Yesus sudah beberapa hari, ternyata Bapak Lazarus sudah meninggal. Ketika meninggal, Maria bilang apa? Pak, Tuhan Yesus, kau datang ke sini sudah mati. Seandainya kamu datang waktu itu masih sakit, mungkin nggak sampai mati, nggak sampai bau di pemakaman gitu ya adik ya. Jangan dulu tuh pemakamannya tidak di bawah tanah, tetapi di goa. Jadi masih bisa dibuka dengan mudah, ya. Dibuka pintunya, Lazarusnya ditidurkan di goa, gitu ya. Adik-adik tahu, di situ semua orang melihat ketika Tuhan Yesus datang di daerahnya Maria atau Lazarus, dia meminta kepada Tuhan di pintu itu, Tuhan, kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus itu punya Bapa di surga yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Dia meminta izin kalau dia adalah mau menyembuhkan Lazarus. Dengan perkataan yang diizinkan oleh Bapa di surga, Yesus berkata untuk menyembuhkan Lazarus, terjadilah bahwa Lazarus sembuh. Lazarus bangkit walaupun keadaannya sudah bau. Ya, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun buat adik-adik. Walaupun waktunya itu tidak secepat yang diinginkan adik-adik. Tuhan mempunyai waktu sendiri untuk adik-adik. Mana ya misalnya si A, si David, ini pantasnya waktunya segini gitu ya. Jadi adik-adik tidak bisa minta sesuatu dengan sak-cek-saknyek atau harus sekarang misalnya gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi Tuhan harus menentukan mana yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, adik-adik tahu pada ada cerita ketika anak kecil sedang ada di sebuah pohon atau di loteng, dia tidak bisa turun.
Nah, di situ ayahnya berteriak, "Hai anakku, turunkan, sini aku mau tangkap." Kira-kira gimana adik-adik? Anak ini percaya nggak sama ayahnya? Dia pasti percaya. Dia akan menjatuhkan badannya dan ayahnya akan menangkap. Demikian dengan Yesus adik-adik. Kalau kalian percaya kepada Yesus, satu hal yang kalian minta akan diberikan. Ya, adik-adik, pesan Kak Eti supaya adik-adik tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam menolong adik-adik. Ya, adik-adik pasti mempunyai kepercayaan yang luar biasa kepada ayah dan ibu di rumah. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Adik-adik juga harus punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Kalau meminta sesuatu, harus percaya dan akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ingat, tak pernah terlambat pertolongan Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, saat ini ada ayat yang sangat harus dihafalkan oleh adik-adik, yaitu dari Ibrani 4 ayat 16f. Bunyinya, supaya kita menerima rahmat untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, ulangi ya adik-adik ya. Ibrani 4 ayat 16f. Supaya kita menerima rahmat untuk mendapatkan pertolongan kita kepada waktunya. Ya, jadi Tuhan itu kita akan diberikan anugerah atau rahmat supaya kita itu mendapat pertolongan ya pada waktunya. Demikian adik-adik ya. Adik-adik harus mengingat ayat hafalan ini, yaitu Ibrani 4 ayat 16f. Ya. Adik-adik, tadi cerita Lazarus yang memberikan pertolongan, yang diberikan pertolongan oleh Tuhan Yesus. Lazarus yang mendapatkan pertolongan oleh Tuhan Yesus, dan pertolongan itu tidak pernah terlambat untuk keluarga Lazarus, yaitu Maria dan si Marta. Ya. Demikian adik-adik firman Tuhan, supaya adik-adik mengingat selalu pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan saat ini, supaya kami semua guru-guru sekolah minggu ataupun adik-adik yang saat ini berada di rumah bisa mengandalkan Tuhan untuk mendapatkan pertolongan yang sungguh-sungguh luar biasa, yang selalu menyertai kita kemanapun kita berada. Terima kasih Bapak untuk hal yang terbaik yang Kau berikan pada minggu ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhannya tentang apa nih kira-kira ya? Iya, tentang apa tadi Kak Eti? Lazarus Kak. Oh ya, pertolongan Tuhan terhadap Lazarus. Emang Lazarusnya kenapa Kak? Lazarus itu sakit Kak. Oh iya, Sakit ya. keras sampai dia akhirnya meninggal ya. Keluarganya tuh sempat merasa khawatir. Keluarganya sudah minta tolong nih sama Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung menolong. Ya, Tuhan Yesus nggak langsung menolong. Tapi di situ ya adik-adik ya, kita boleh petik pelajaran bahwa pertolongan itu tidak pernah terlambat. Pada saat Lazarus meninggal karena saking penyakitnya keras dan tak tertolong lagi, dan pada saat itu mungkin ada sebagian keluarganya yang merasa putus asa, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, nah itulah adik-adik, sesuatu yang tidak mungkin itu bisa saja mungkin terjadi ya. Karena mukjizat itu nyata adanya ya. Benar. Ketika semua merasa tidak ada pengharapan, tiba-tiba Yesus datang
menolong Lazarus yang pada saat itu sudah tak bernyawa ya Kak ya. Nah, ini kalau secara nalar manusia itu sangat tidak mungkin. Orang yang sudah meninggal bahkan jasadnya sudah mungkin tidak sedap baunya, tapi ternyata bagi Tuhan itu sangat mungkin. Benar kan? Akhirnya apa? Lazarus yang sudah meninggal dan jasadnya sudah mungkin tidak sedap baunya, dia bisa dibangkitkan dan hidup kembali. Nah, di sini kita boleh belajar bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat adik-adik. Kapanpun Tuhan mau, Tuhan akan menolong. Jadi pertolongan Tuhan itu yang mengatur Tuhan, bukan kita. Kita hanya tinggal sabar menunggu kapan saatnya Tuhan akan menolong kita ya. Jadi kita uji kesabarannya kayak gitu ya. Dan kita untuk datang kepada Tuhan kita juga harus membawa sesuatu ya. Persembahan kan. Betul sekali. Kita akan berikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita akan berikan kepada Tuhan. Dengan cara seperti apa Kak Edi? Kita harus masukkan ke amplop, lalu kita bawa atau titipkan untuk siapa saja yang datang ke kantor gereja, Kak. Ya, seperti itu ya, adik-adik. Yang jelas intinya satu, kita memberikan dengan tulus dan ikhlas. Ya, Tuhan benar. tidak akan menilik seberapa besar yang akan kita berikan, tapi Tuhan akan melihat seberapa tulusnya kita memberikan. Ya, kita berikan persembahan kita untuk Tuhan sambil kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Hanya Dekat Allah Saja. Ini ada teman kita yang akan mengajak kita memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Ada teman kita Jennifer. Persembahan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap berkat-berkat-Mu. Saat ini kami telah memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami.
Biarlah Engkau berkati Bapa persembahan kami ini. Jangan Engkau tengok dari besar kecilnya, namun tengoklah dari ketulusan hati kami di dalam memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menerima. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.